Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean and Wiz got the bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susilawati, mahasiswi Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara, dengan nomor induk mahasiswa 106240040. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Tafsir Ayat dan Hadis Hukum Politik yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Zaki SAG, MAG. Baiklah, yang pertama saya akan menyampaikan tentang manusia sebagai makhluk khalifah yang terdapat dalam Quran Surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus salihati layastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal lazina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum allazi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusriquna bi syai'a وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Artinya, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan kebajikan bahwa Dia sesungguhnya akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Dia ridhoi untuk mereka. Dan Dia benar-benar akan mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. Tapi barang siapa yang kafir setelah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Dalam Quran Surat An-Nur terdapat sumpah Allah yang tersirat atau jawabul qasam, yaitu Allah akan menjadikan orang beriman dan beramal soleh sebagai khalifah dan penguasa di bumi dengan syariatnya. Allah telah membuktikan kepada umat terdahulu seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud, dan Bani Israel yang diberi kemenangan atas penguasa zalim. Allah juga berjanji Islam menjadi kuat serta menggantikan rasa takut menjadi aman. Namun janji Allah tersebut ada syaratnya. Dalam ayat yang agung ini setidaknya disebutkan ada 3 syarat yang harus terpenuhi agar janji-janji Allah di atas bisa terwujud. Yang pertama, iman dan amal soleh. Dan yang kedua, mentauhidkan Allah dalam ibadah. Dan yang ketiga, menjauhi syirik dan riya. Siapa yang kufur nikmat setelah mendapatkan kejayaan dan keamanan, maka ia termasuk orang yang fasik. Dan yang kedua yaitu tentang penegakan keadilan yang terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 131. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti suhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Iyakum ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri, atau terhadap ibu bapak, dan kaum kerabatmu jika dia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpangkan dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 135, Allah memerintahkan orang-orang beriman
agar selalu menegakkan keadilan dalam semua bidang kehidupan, baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun hukum. Setiap orang harus memberikan kesaksian yang jujur, benar, dan objektif, walaupun terhadap diri sendiri, orang tua, atau kerabat. Dalam bersaksi, tidak boleh memihak kepada orang kaya maupun miskin, karena Allah lebih mengetahui keadaan mereka. Ayat ini juga melarang mengikuti hawa nafsu, fanatisme, dan kebencian karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan penyimpangan dari kebenaran. Selain itu, umat Islam dilarang memutarbalikkan, memanipulasi, atau menyembunyikan kesaksian. Allah Maha mengetahui semua perbuatan manusia dan akan memberikan balasan atas setiap amal yang dilakukan. Demikianlah pemaparan materi yang dapat saya jelaskan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.